Kalau dikasih kerajaan sebesar Indonesia gimana kira-kira? Jadi tiangnya berada di Sabang, tiang satunya lagi berada di Merauke. Itu masih kecil. Karena yang terakhir masuk surga saja, setelah dia dimasukkan ke dalam neraka, kemudian Allah angkat dia, terakhir masuk ke dalam surga, diberikan 10 kali lipat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, dan kita memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala keburukan jiwa-jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk diberikan hidayah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Demikian pula siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan dia tersesat, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk dan hidayah kepadanya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan kita yang menjadi tauladan kita di dalam ketakwaan, di dalam kesabaran, dalam rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kesederhanaan beliau dan seluruh aspek kehidupan beliau. Beliau adalah sosok yang sempurna, pribadi yang paripurna. Oleh karenanya beliaulah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sebagaimana yang Allah firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Tentu saja untuk kita ikuti sunnahnya, untuk kita ikuti seluruh aspek kehidupannya, karena tidak ada kehidupan yang paling indah dan bermakna di dalam hidup seorang manusia kecuali kehidupan yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah cerminan daripada Al-Qur'an. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala, kana khuluquhul Qur'an. Yang menjadi akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Maka hari ini, malam hari ini, kita mencoba untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dengan kita mengkaji Al-Qur'an. Karena dengan mengkaji Al-Qur'an kita akan mendapatkan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir kita, bacaan Al-Qur'an kita dalam surah Al-Insan. Cuma saya lupa ayatnya sampai mana. Ada yang ingat enggak, Pak? Ayat 13. Nah, ya, kita mulai dari ayat 12 supaya temanya ya nyambung seperti itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما Allah Subhanahu wa taala berfirman wajazahum bima sabaru, dan ini adalah balasan mereka atas kesabaran yang telah mereka lakukan. Kesabaran atas apa? Kesabaran atas ketaatan kepada Allah. Jadi orang masuk surga dan diberikan kenikmatan surga itu adalah sebagai balasan atas kesabaran. Jika ada amalan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah membalas amalan tersebut dengan surga Allah, maka amalan tersebut adalah sabar. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Salah satunya adalah sabar kita menuntut ilmu, mencari ilmu. Sabar istiqamah bersama orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Duduk kita di majlis ini mengkaji kitabullah, setelah kita melaksanakan salat maghrib, duduk disambung salat isya, itu adalah bentuk-bentuk ketaatan yang membutuhkan kesabaran. Dan Allah akan memberikan surga atas kesabaran yang telah dilakukan oleh seorang hamba.
fa'amilu ma amkanahu minha, selama orang tersebut memungkinkan untuk melakukan sebuah amalan saleh, dia lakukan, maka itu yang akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberinya surga. Demikian juga seorang bersabar untuk meninggalkan maksiat, bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar untuk tidak melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, gambar-gambar yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, ditahan, dan itu berat, namun dia tahan, dan kesabaran tersebut akan membuahkan pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bersabar diantaranya adalah bersabar ketika mendapatkan musibah, takdir yang buruk yang kita rasakan, meski tidak ada takdir yang buruk. Semua apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita itu memiliki hikmah. Namun ada kalanya kita melihatnya hal tersebut adalah sesuatu yang buruk bagi kita. Itu juga butuh kesabaran. Allah memasukkan hamba ke dalam surga dan membalas dengan surganya adalah karena kesabaran. Sabar melaksanakan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, dan sabar ketika ditimpa musibah. Wa jazaahum bima sabaru jannah, surga balasannya. Surga itu adalah yang menghimpun seluruh kenikmatan, salimatan min kulli mukaddarin wa munaghas atau munghas. Tidak ada sesuatu yang keruh, tidak ada sesuatu yang kotor di surga itu, melainkan semuanya adalah sesuatu yang indah untuk dipandang. Seluruhnya adalah adalah kenikmatan. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala wa harira, yaitu sutra. Sutra haram bagi laki-laki di dunia, namun di surga itu menjadi pakaian bagi mereka. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa libasuhum fiha harir, dan pakaian-pakaian mereka kelak di surga adalah sutra. Ya. Muttaqiina fiha 'alal araik. Al-araik itu adalah dipan-dipan yang sudah dihiasi, tempat-tempat duduk yang sudah dihiasi. Dan ahli surga itu mereka akan ittika. Ittika itu adalah atamakkun minal julus, duduk dalam keadaan damai, nyaman, tenang, pokoknya santai. Itu adalah keseharian ahli surga di surga. Penduduk surga kerjaannya itu duduk-duduk, bersantai, ya, fi halir rifahiyah wa tu'manina, dalam keadaan tenang. Wal araik hiya as-surur allati 'alaiha al-libasul muzayyan. Kadang kita suka melihat tuh di pernikahan, biasanya semuanya dihias, sampai kursi pun dikasih baju. Demikian juga ahli surga. Tempat-tempat duduknya itu adalah tempat duduk yang dihias oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapisi oleh kain-kain yang indah. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di surga, penduduk surga tidak akan melihat matahari. Nah, artinya tidak melihat matahari, tidak akan terkena panasnya matahari yang seringkali hari ini membuat kita lelah, membuat kita tersiksa dengan panasnya matahari. Kepanasan, ahli surga tidak akan kepanasan. Wala zamharira, tidak juga akan merasakan dingin yang sangat. Akan tetapi ahli surga setiap waktunya fi dhilli dhalilin, dalam keteduhan, la harra wala barda, tidak ada panas, tidak ada dingin juga yang sangat. Bihaitsu taladzza bihil ajsad, yang akan dirasakan oleh tubuh penduduk ahli surga itu adalah kenyamanan. Tidak akan pernah merasakan panas seperti yang kita rasakan di musim panas, atau tidak akan merasakan kedinginan yang sangat seperti seorang merasakan di dunia di musim dingin. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila.
Kemudian di surga itu ada bayang-bayang pohon yang meneduhi. Padahal tidak ada terik matahari. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan teduhan pohon-pohon di surga? Adalah sebagai tambahan keindahan. Untuk memperindah saja suasana di surga. Tidak ada matahari yang menyengat, namun Allah jadikan pohon-pohon yang kemudian teduh. Maka ahli surga itu akan berdiam di bawahnya. Bukan berarti berlindung dari panas, bukan. Akan tetapi menikmati keindahan yang telah Allah buat secara khusus di surga bagi penduduk surga. Nah, wa dzullilat qutubuha tadlila. Bahkan didekatkan quribat samaratuha min muridiha taqriban yanaluha. Buah-buahannya itu akan dibuat dekat. Dikatakan bahwasanya siapapun yang ingin menikmati buah tersebut akan datang dengan sendirinya. Entah orang tersebut ingin menikmatinya dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, buah itu jika mau maka akan langsung menghampiri dia dan dia akan bisa langsung memakannya. Tidak ada yang memanjat pohon di surga. Tidak ada yang memanjat pohon. Buah-buahnya itu dia menghampiri dengan sendirinya. Kapan dia ingin dalam keadaan berbaring tiba-tiba datang. Sedang duduk terbersit ingin buah-buahan, buah ini buah itu akan datang dengan sendirinya dan akan memetiknya dengan mudah. Ya, kutubuha tadlila wa huwa qa'imun aw qa'ilun aw muttaji. Berdiri atau dudukkah atau berbaringkah? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Akan diedarkan juga kepada ahlu surga dengan pelayan-pelayan yang membawa apa? Membawa bejana-bejana dari perak yang berupa kristal-kristal, gelas-gelas yang berupa kristal. Qawarira min fiddah, di mana kristal tersebut materinya terbuat dari perak. Enggak bakalan sampai manapun kita mencari hari ini ke ujung dunia perak yang tebus pandang, yang bening, enggak ada. Setipis apapun perak itu enggak tebus pandang, betul enggak? Putih. Tapi di surga Allah akan menciptakan perak yang tebus pandang. Ya. Qawarira min fiddah. Bayangkan kristal namun dibuatnya dari perak. Dan itu akan menjadi gelas-gelas di mana para pelayan itu akan mengedarkan gelas-gelas tersebut. Ya, Masya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala qaddaruha taqdira. Apa qaddaruha taqdira? Mereka telah mengukur kadarnya dengan pasti. Apa yang dimaksud? Dikatakan para ulama, ketika para pelayan itu membawa gelas-gelas, bayangkan yang gelas-gelas kristal dari perak tersebut, tanpa ahli surga memintanya, maka pelayan akan mengetahui berapa kadar keinginan yang diinginkan oleh ahli surga tersebut. Mau setengah atau mau full service? Boleh. Jadi langsung tanpa bilang, tapi langsung dikucurkannya atau gelasnya itu diberikan. Ada yang minta setengah, ada yang minta mungkin sepertiga, ya, atau penuh. Itu akan langsung diketahui oleh para pelayannya, langsung. Dan tidak akan lebih. Kalau kita kan, Pak buatin kopi, terlalu manis, terlalu pahit lah. Kita pun sudah masuk ke restoran yang paling mahal, tetap dikomentari, kenapa nggak sesuai dengan selera kita. Di surga itu tidak ada yang kayak gitu. Ahlu surga menginginkan sudah tahu kadarnya, pasti. Qaddaruha taqdira, itu pakai maf'ul mutlaq, penguatan. Ya, Masya Allah. Kenapa demikian? Karena kalau dia itu lebih kadarnya akan mengurangi kelezatan, atau kurang kadarnya akan mengurangi juga kelezatan. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yusqawna fiha
ka'san kana mizajuha zanjabila. Ya, betulkan kalau ayatnya salah karena saya mengikuti tafsir di sini ya. Ay fil jannah min ka's. Di surga itu ada gelas-gelas semacam piala, yaitu gelas yang dipenuhi dengan khamr. Dengan khamr, asli khamr. Ya. Bukan oplosan, bukan. Khamr asli. Tapi khamrnya itu tidak membuat orang itu mabuk, tidak. Tidak membuat orang pingsan atau apapun itu, tidak. Tapi khamr itu sangat lezat sekali. Kana mizajuha zanjabila. Ini salah satu campuran yang Allah berikan kepada ahli surga, zanjabila. Kalau dalam bahasa kita, zanjabila itu jahe. Ada dua jenis campuran di surga itu. Yang pertama di awal-awal ayat, ya, wasaqahum kafura, Allah katakan ada campuran kafur. Kafur itu sifatnya dingin, kata para ulama. Kafur itu sifatnya dingin. Ahli surga akan diberikan minuman yang sejuk sekali karena dicampur dengan kafur. Sebaliknya mereka juga di lain waktu akan diberikan minuman dengan campuran zanjabila yang sifatnya itu hangat. Jadi seimbang, sejuk, hangat. Begitulah yang dirasakan oleh ahli surga. Ya, kalau dengar surga pengen cepat mati gitu. Tapi pengen masuk surga. Ya. Nah, jadi rasanya, aromanya zanjabila itu sungguh luar biasa. Ainan fiha tusamma salsabila. Ada mata air yang mengalir yang dinamakan dengan salsabila. Ya. Ini aja udah enak nih, hangat ya. Baik, masyaallah. Jadi mata air yang dikatakan salsabila. Apa itu salsabila? Dari namanya udah indah, Pak. Salsabila. Dikatakan salsabila itu asal katanya dari salasa. Itu akan melewati tenggorokan itu dengan sangat mudah. Ya, sangat mudah. Orang sini nggak bakalan keselak gitu minumnya. Sangat mudah. Salsabila. Ya, ada juga diambil dari kata yang lain yang artinya itu banyak. Namun para ulama lebih menggabungkan, yaitu dalam keadaan air tersebut melimpah, lagi air tersebut mudah untuk diminum. Ya. Disalalatiha waladdatiha wa husniha. Belum berhenti sampai di sana kenikmatan surga. Ya, ini pun juga hanya baru disebutkan di dalam surah Al-Insan. Ya, surah Al-Insan menceritakan tentang diri kita, dari mana asal kita dan harus kemana kita kembali. Kita harus bisa kembali kepada rumah moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, yaitu di surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Pelayan tersebut juga dihiasi oleh para pelayan dari kalangan anak-anak. Mukhalladun, mukhalladun di sini bukan dari segi usia, mereka nggak bakalan mati karena di surga nggak ada kematian. Yang disebut mukhalladun, mereka itu nggak bakalan jadi dewasa, nggak bakalan tua, terus saja jadi anak-anak. Allah ciptakan itu ya memang anak-anak. Sampai kapanpun mereka akan menjadi pelayan dalam berbentuk anak-anak. Ya, tidak akan berubah, mukanya tidak akan berubah, tidak akan beruban, ya, akan begitu indah. La yakburun wa hum fi ghayatil husn, dan anak-anak tersebut lincah indah. Idza ra'aitahum, jika kamu melihat anak-anak tersebut di dalam melayani penduduk ahli surga, hasibtahum lu'lu'an mansura. Saking indahnya para pelayan surga, anak-anak tersebut kesana dan kemari, muntashirina fi khidmatihim min husnihim. Mereka seperti apa? Lu'lu'an mansura, mutiara-mutiara yang bertebaran.
Itu anak-anak yang dijadikan pelayan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk melayani ahli surga. Ya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan di surga itu ada yang Allah jadikan pelayan untuk melayani makan, untuk melayani minum, ada juga untuk melayani kebutuhan biologis manusia. Siapa mereka? Mereka adalah para bidadari. Para bidadari, ya. Naam. Lu'lu'um maknun, kata Allah Subhanahu wa taala, di mana bidadari tersebut adalah seperti mutiara-mutiara yang disimpan. Ya. Yang Allah firmankan dalam surah Ar-Rahman, fihinna khairatun hisan. Ya. Ada bidadari-bidadari yang sangat cantik jelita. Naam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurun maqsuratun fil khiyam, di mana mereka adalah bidadari-bidadari yang khusus tidak bisa dilihat oleh siapapun kecuali oleh pemiliknya. Di mana? Di kemah-kemah tersimpan seperti mutiara. Para ibu mulai iri dengan bidadari. Nah, iri bu, kalau masuk surga ibu lebih cantik dari bidadari. Itu, ya kan? Bidadari seindah itu. Ya, ibu kalau masuk surga adalah ratunya bidadari. Kalau bosan melihat wajahnya, sudah pakai scan apapun, ya masuk surga aja. Nanti akan menjadi wanita yang paling indah, mengalahkan bidadari. Ya, begitu. Nah, dan kenapa dijadikan anak-anak sebagai pelayan? Para ulama ini mencari alasan. Satu, supaya mudah disuruh. Ya, gimana kalau misalkan ahli surganya para pemuda, pelayannya orang tua, mau nyuruh segan. Kata para ulama, biar gak canggung nyuruhnya. Nah sini, wah lincah mereka. Yang kedua, memang lincah anak itu, jadi gesit. Itu, ya. Nah, ahli surga, di surga itu mereka hanya menikmati kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah sediakan bagi mereka. Bahkan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayanamu ahlul jannah?" Apakah ahli surga tidur? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-naumu akhul maut." Tidur itu saudaranya kematian. Fa ahlu surga la yanamun. Ahlu jannati la yanamun. Ahlu surga itu tidak akan tidur. Kenapa? Kalau tidur rugilah, tidak menikmati keindahan surga. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlu surga itu tidak akan meludah. Ahlu surga itu tidak akan kencing, tidak akan buang air besar, dan tidak akan ingusan. Terus apa? Mereka itu bersendawa dan juga berkeringat. Namun sendawanya mengeluarkan bau kesturi, demikian juga keringatnya. Ya. Allah berfirman, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Makanya pakai thamma, pakai isim isyarah. Kalau kamu melihat surga, siapapun yang masuk surga dan melihat keindahan surga, maka yang akan dia lihat hanyalah kenikmatan dan kerajaan-kerajaan yang besar, tidak ada selain itu. Kenikmatan. Ya, tidak akan ditimpa rasa lelah, tidak akan ditimpa rasa letih, tidak akan ada lagi kesedihan. Bahkan ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka akan mengatakan, "Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan." Ya Allah, segala puji milikmu ya Allah, yang telah menghilangkan dari kami rasa sedih. Tidak ada lagi dengki, tidak lagi iri, tidak akan lagi ada hasad. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Allah telah cabut itu rasa dengki, iri, penyakit-penyakit hati. Yang ada adalah ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka akan bersaudara ahli surga itu. Ketika berjumpa, wa tahiyyatuhum fiha salam, assalamualaikum.
Setiap bertemu, Assalamualaikum, salam. Bahkan mereka pun disambut oleh malaikat itu dengan Salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Kenapa? Karena memang ahli surga itu adalah salam, selamat. Tidak akan ada lagi sesuatu yang akan menyakitkan hati atau melukai badan. Tidak ada. Sama ra'aita na'iman wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Ada dua, kata para ulama. Bisa jadi memang kerajaannya, dan benar di surga itu ada kerajaan, dan kerajaan itu milik seorang. Tapi setiap orang yang masuk ke dalam surga akan memiliki kerajaan. Berapa besar kerajaannya? Kalau dikasih kerajaan sebesar Indonesia, gimana kira-kira? Jadi tiangnya berada di Sabang, tiang satunya lagi berada di Merauke. Itu masih kecil. Karena yang terakhir masuk surga saja, setelah dia dimasukkan ke dalam neraka, kemudian Allah angkat dia, terakhir masuk ke dalam surga, diberikan 10 kali lipat dunia. Dunia dibuat 10 kali lipat. Itu besarnya begitu kerajaannya. Ya. Sekarang hanya berlomba-lomba untuk menduduki kursi. Kursi apa tuh ya? Misalkan kursi pemerintahan lah, entah itu cuman di gedung yang kecil, masih nyamanan rumahnya daripada gedungnya itu. Ya, diperebutkan, menghalalkan yang haram. Misal, ya, tapi kalau seorang membaca surah Al-Insan, ya, mudah-mudahan dia sadar. Makanya Rasulullah senantiasa membaca surah Al-Insan setiap pekan loh, minimal. Di setiap salat subuh di hari Jumat dibaca terus surah Al-Insan ini, akan menyadarkan hakikat manusia, dari mana dia dan mau kemana. Allah tawarkan kenikmatan-kenikmatan surga. Yang kedua, maksudnya disebutkan mulkan kabira, kerajaan yang besar, maksudnya kekuasaannya yang sangat dahsyat, kekuasaan yang sangat luas. Sampai-sampai malaikat mau masuk ke kerajaannya harus minta izin. Malaikat Pak minta izin. Malaikat minta izin ketika ingin masuk kepada kerajaannya milik salah seorang penduduk surga. Ya. Begitulah kenikmatan-kenikmatan di surga. Ada kebun-kebun yang penuh dengan bunga, buah-buahan. Kemudian juga sungai-sungai yang mengalir. Sungainya itu bukan satu rupa saja. Ada sungai dari susu mit labanin lam yataghayyar ta'mu. Jadi sungai itu susu saja, enggak pernah basi. Ya. Kemudian juga ada min khamr, sungainya itu dari khamr, terus mengalir. Udah gitu di dalam ayat sebelumnya kan ada juga ahli surga itu dikatakan dia bisa membawa tongkat, dimanapun dia ingin mengalirkan air maka akan mengalir air tersebut. Begitu, yufajjirunaha tafjira. Ya, ahli surga. Tidak hanya sekitarnya yang Allah buat indah, namun tentu saja yang paling utama adalah diri mereka Allah akan perindah. Dengan apa? Aliyahum siyabu sundusin khudr. Kalau hari ini kita mungkin bersanding dengan pangeran Arab Saudi, gitu kan? Sekeren apapun kita kadang-kadang juga merasa minder dengan mereka memakai jubah yang tebal dilapis layer, tahu kan? Oh, gagah. Nanti ahli surga pun juga gambarannya akan seperti itu. Aliyahum siyabu sundus. Pakaian mereka itu sutra yang hijau, tebal. Setelah pakai sutra yang hijau tebal tersebut, kemudian dilapisi dengan istabrak. Istabrak itu adalah sutra yang tipis. Jadi dipadukan antara sutra yang tebal dengan sutra yang tipis yang akan membuat keindahan orang yang memakainya. Laki-laki akan menjadi raja dan perempuan akan menjadi ratu. Ya, demikianlah pakaian ahli surga. Nah,
Thiyabu Sundus itu dikatakan Sundus adalah sutra yang didatangkan dari India, sedangkan istabrak didatangkan dari Persia kalau di zaman dulu. Jadi sutra levelnya sangat tinggi ya, apalagi di surga ini tidak akan ada bandingannya. Nah, wa hullu asawira min fiddah, demikian juga mereka akan dikenakan, dihiasi dengan gelang-gelang dari perak. Gelang-gelang dari perak. Mereka akan memakai gelang-gelang dari perak. Hari ini tidak boleh laki-laki pakai gelang. Iya, hanya untuk perempuan. Tetapi di surga itu perempuan dan laki-laki akan diberikan gelang-gelang dari perak tersebut. Ini adalah janji yang Allah telah janjikan, dan tidak ada janji yang paling benar, yang paling pasti kecuali janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yutafu alaihim bisihafi min dhahab dalam surah Az-Zukhruf. Ya. Bukan hanya perak saja, ada emas juga. Bahkan piring-piring itu emas. Piring-piringnya itu yang diadakan adalah dari emas. Bisihafi min dhahab. Piring-piring terbuat dari emas. Nah, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minuman kepada mereka syaraban tahura, minuman yang suci. Ya. Kenapa dikatakan tahura? Dikatakan mutahhirat lima fi butunihim, karena akan mensucikan apa yang ada dalam perut mereka. Tidak akan pernah menjadi kotoran makanan itu. Makanan yang dimakan, minuman yang diminum tidak akan pernah menjadi kotoran. Makanya tadi disampaikan ahli surga itu hanya bersendawa dan berkeringat, dan sendawa dan keringatnya itu akan mengeluarkan bau kasturi. Semua ini kata Allah Subhanahu wa taala, inna hadza kana lakum jazaa. Pak, Bu sekalian, tahukah yang Allah sebutkan itu semuanya? Itu sebagai balasan. Kalau balasan berarti ada harus pengorbanan. Kita nggak mungkin mendapatkan balasan tanpa berkorban, tanpa bersabar tadi yang pertama. Jaza kan disebutkannya balasan. Yuk kalau mau, ayo. Mana? Nanti saya balas. Kalau nggak ngasih, nggak Allah kasih juga. Inna hadza kana lakum jazaa. Dan tahukah, meskipun Allah katakan ini adalah balasan, wa kana sa'yukum mashkura. Sa'yu ini seakan-akan usaha kita yang sedikit, kemudian Allah balas dengan balasan yang besar. Kana sa'yukum mashkura. Usaha kalian Allah hargai. Maksudnya tahu gak? Usaha dihargai. Kan kalau menghargai usaha itu, usaha yang dihargai itu identik dengan usaha yang kecil, namun dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dikatakan di sini, ay al-qalilu minhu, amalan sedikit, yang sedikit pun Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kenikmatan yang tadi telah disebutkan, ma la yumkin hasruhu, yang tidak mungkin bisa dibatasi. Kemudian Allah berfirman, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, agar supaya peringatan ini, Al-Qur'an ini selalu menjadi peringatan bagi kita semuanya. Sungguhnya kami betul-betul telah menurunkan Al-Qur'an ini yang berisi ancaman dan janji, dan apa yang berisi apa saja yang dibutuhkan oleh hamba. Ada perintah untuk dilaksanakan, ada larangan untuk dijauhi. Wasabru ala dzalik, dan juga bersabar atas perintah dan larangan tersebut. Makanya Allah berfirman, fasbir li hukmi rabbik, sabar. Maksudnya begini, kalian itu di dunia ini Allah uji dengan perintah, dengan larangan, bahkan sekali-kali Allah uji dengan musibah. Tapi saya sudah sediakan nih buat kalian ini yang tadi Allah sebutkan tadi, berupa kenikmatan surga. Mau nggak? Kalau mau, sabar. Sabar aja bentar aja sabar. Nggak usah menuruti hawa nafsu. Nanti kamu dapat yang tadi disebutkan tadi itu. Fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
bersabar atas hukum Allah, takdir Allah. Jangan pernah marah terhadap takdir Allah. Harus selalu menerima ketentuan Allah, hukum-hukum di dalam Al-Quran, ridha dengan hukum Allah. Wala tuti, jangan taati athiman au kabura, orang yang selalu bermaksiat. Ini berarti peringatan, jangan sampai seorang itu berteman dengan orang yang buruk. Ya, karena seorang itu kadang-kadang bermaksiat itu diajak karena temannya buruk sehingga dia pun terbawa. Jangan kamu ikuti. Kalau kamu tahu orang tersebut banyak melakukan maksiat, jangan diikuti jejaknya. Ya. Jangan pula mengikuti orang-orang fasik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wala budda an takuna fil ma'asi fala ya'muruna illa bima tahwahu anfusuhum. Kenapa? Karena orang-orang yang selalu bermaksiat, orang-orang yang buruk itu, mereka selalu akan memerintahkan kepada apa yang mereka inginkan dari hawa nafsu mereka. Iya. Walamma kana sabru, dan ketika kesabaran ini yusaiduhul qiyama bi ibadatillah, akan membantu dia untuk melaksanakan ibadah. Jadi ternyata seorang kalau sabar, justru sabar itu yang akan membantu dia untuk melaksanakan ibadah. Jadi kesabaran itu adalah kekuatan. Makanya Allah perintahkan wasta'inu bis sabr. Memohon pertolonganlah dengan melalui bantuan kesabaran. Ya. Jadi kalau kita ingat tentang sabar ketika kita misalkan sulit bangun malam atau sulit ketika sholat subuh, dan ingat sabar, itu akan muncul kekuatan setelah itu. Tapi kalau tidak ingat dengan kesabaran, lupa dia tentang kesabaran, tentang perintah untuk bersabar. No, biasanya udah aja malas. Tapi kalau ingat, oh ini kan memang begini, memang berat, sabar, oh dia akan bangkit. Jadi seorang itu hendaklah dia meminta pertolongan kepada Allah bisabr, dengan kesabaran. Iya. Baik. Kemudian Allah berfirman, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Demikian seseorang bisa bersabar itu adalah dengan senantiasa juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Di siang dan di malam hari, di pagi dan juga petang. Nah, dan termasuk zikir di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada termasuk salat. Baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Itu termasuk perintah ini, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Maksudnya salat subuh dan juga salat isya, ya, malam tuh ketemu pagi, ketemu malam. Karena di sana ada mengingat Allah, ada zikir, ada baca Quran. Ya, itu minimal seorang itu berzikir kepada Allah, ya dia melaksanakan salat minimalnya. Ya, kita percepat saja. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Ai aktsir lahu minas sujud. Perbanyak sujud. Ini insyaallah ada perintah yang sangat dalam di sini. Allah tahu kalau manusia itu banyak problem. Bahkan Allah yang lebih tahu dibanding diri kita sendiri. Kita di siang hari ini bertemu banyak orang, mendengar omongan orang, hidup dengan penuh ya kepenatan. Allah tahu kebutuhan seorang hamba ini. Apa yang Allah perintahkan? Fasjudlah. Karena malam hari ini adalah waktu yang sunyi, sepi, kamu butuh fokus di sana, coba deh kamu sujud. Minta sama Allah, tumpahkan seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika sujud. Ya, maksud ini juga adalah perintah untuk melaksanakan salat di malam hari, qiyamul lail, karena sujud itu ada dalam salat. Wasabbihu lailan tawila. Nah, ini telah ditaqi dalam ayat dalam surah sebelumnya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu telah dijelaskan bagaimana pelaksanaan qiyamul lail, ya. Baik. Allah berfirman, inna haula yuhibbuna al-ajila. Sungguhnya mereka orang-orang kafir, orang yang mendustakanmu wahai Rasul, setelah datang ayat-ayat kepada mereka, raghabu wa rahabu. Nah,
Taib. Lam yufid fihim dzalika syai'a bal yazaluna yu'thiruna al-'ajilah. Bahkan ketika peringatan tersebut membuat mereka agar mereka takut dan agar mereka berharap kepada Allah, namun itu tidak bermanfaat kepada orang-orang kafir, justru mereka lebih memilih kehidupan al-ajilah. Al-ajilah itu kehidupan yang segera. Apa maksudnya? Dunia. Wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka santai-santai, tenang hari ini, menikmati kehidupan dunia yang segera ini. Mereka tidak sadar padahal barzakh sudah menunggu mereka, padahal hari kiamat itu adalah hari yang sangat berat. Kenapa demikian? Alladzi miqdaruhu 50,000 sana, di mana di akhirat kelak hari tersebut sebanding dengan 50.000 tahun. Berat makanya. Dan kenapa di atas itu ada perintah salat? Sebagian para ulama ketika membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah salat, kenapa demikian? Ya karena di akhirat itu adalah nanti akan adanya qiyam, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Manusia akan berdiri di hadapan Allah dengan satu hari kadarnya 50.000 tahun. Untuk memperingat tersebut, perbanyak kelak berdiri di dunia. Maksudnya melaksanakan salat. Ya. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Kami yang telah menciptakan orang-orang kafir itu. Kami juga yang telah menguatkan persendian mereka. Naam. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kalau kami mau, orang-orang kafir tersebut kami akan bangkitkan mereka dan kami akan buat ciptaan baru. Nah, wa a'adnakum bi'ayanikum wa hum bi anfusihim amsaluhum. Jadi orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ini ada sebagai bentuk takbih, ya. Jadi buruk sekali perilaku mereka, padahal Allah yang telah menciptakan mereka. Bahkan Allah pula yang telah menguatkan persendian mereka sehingga menjadi jasad yang sempurna. Ya. Falladzi awjadahum ala hadhihi al-hala, yang mampu untuk menciptakan mereka, qadirun ala an yu'idahum ba'da mautihim li jazaihim. Maka tentu saja Allah lebih mampu untuk mengembalikan mereka ke bentuk semula. Karena Allah pernah menciptakan mereka tanpa ada gambaran apapun sebelumnya. Belum ada, Allah ciptakan, ya apalagi pernah ada di dunia, lebih mudah bagi Allah menciptakannya di akhirat dengan bentuk yang sama. Nah, inna hadhihi tadhkirah, ini adalah peringatan. Peringatan untuk siapa? Peringatan untuk kita. Peringatan untuk yang beriman. Fayantafi'u bima fihi minat takhwif wat targhib. Kita harapannya, Allah mengharapkan dari kita ketika diberikan peringatan ini memiliki rasa takut plus memiliki rasa harap. Kita takut terhadap siksaan Allah, namun kita juga jangan sampai berputus asa. Kita harus besar harapan kita untuk bisa mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Namun keputusannya dikembalikan kepada kita lagi. Allah telah jelaskan surga, Allah telah jelaskan neraka. Allah juga telah jelaskan jalan menuju surga sebagaimana Allah telah jelaskan jalan menuju neraka. Namun pilihannya dikembalikan kepada kita. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Yang ingin sampai kepada Allah, silakan ambil jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah banyak memberikan pilihan dalam Al-Qur'an. Faman syaa'a dzakarah, yang ingin mengingat silakan. Faman syaa'a falyu'min, yang mau beriman silakan. Waman syaa'a falyakfur, yang mau kufur silakan. Waman syaa'a minkum ayyastaqim, yang mau istiqomah silakan. Allah berikan pilihan dunia ini. Kenapa? Karena Allah telah jelaskan seluruhnya, jalan yang baik dan jalan yang buruk. Wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allah. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meski kita memiliki masyiah, memiliki kehendak, memiliki kemampuan,
namun kehendak kita, kemampuan kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebelum kita melakukan apapun, Allah telah lebih dulu mengetahuinya. Dan apa yang akan terjadi itu adalah yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Tidak mungkin kejadian sebelumnya sudah diketahui oleh Allah, kemudian kejadian tersebut menyelisihi apa yang ada dalam ilmu Allah. Tidak mungkin. Ya. Terus bagaimana dong? Apakah kita berdiam diri karena semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, itu sudah diketahui oleh Allah, namun kita belum mengetahuinya. Kita mengetahui posisi kita dalam keselamatan atau di dalam kecelakaan itu berdasarkan indikator yang hari ini kita jalani. Kalau hari ini ternyata kita mudah untuk melakukan maksiat, itu berarti ya siap-siap saja. Sebagaimana seseorang ketika mudah untuk melakukan ketaatan, itu adalah tanda jalan kamu itu berada di jalan keselamatan, kamu akan menjadi penduduk surga. Kata Rasulullah, "Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Semua itu akan dimudahkan sesuai dengan penciptaannya. Yang diciptakan melangkahnya selalu dalam kebaikan, berarti calon penghuni surga. Yang dimudahkan untuk melangkah jalan keburukan, berarti calon penduduk neraka. Begitu. Innallaha kana aliman hakima. Makanya Allah katakan, sungguhnya Allah itu adalah aliman, maha mengetahui. Karena tingkatan takdir itu diawali dengan al-ilmu. Allah mengetahui seluruh kejadian. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan manusia, Allah telah mengetahui. Bahkan finalnya Allah telah ketahui. Kita akan jadi penduduk neraka atau penduduk surga, siapapun manusia, telah Allah ketahui semuanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Hanya saja kita ini berjalan sesuai dengan rel. Hari ini kita berada di mana relnya? Kita berada di gerbong dengan siapa? Kalau bersama barisannya Fir'aun, bersama barisannya orang-orang yang ya durhaka kepada Allah, ya nanti gerbong tersebut akan menghantarkan kepada kecelakaan. Ya, namun Allah lihat hakimah, hakim bijaksana. Ketika Allah memasukkan seorang ke dalam neraka, itu atas hikmah yang ada di sana. Bahkan Allah ciptakan iblis, itu pun juga ada hikmah. Ya, dengan adanya iblis, ada orang yang beriman, ada orang yang kafir, ada warna-warni di dunia ini. Betul tidak? Coba kalau kita hidup di sini semuanya soleh semuanya, ya nggak ada tuh yang buruk-buruk, itu nggak ada. Kehidupan itu jadi tidak ada warnanya, jadi garing hidup itu. Ya, semuanya soleh, tidak ada. Tapi Allah membuat bermacam-macam. Itu karena hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengannya Allah jadikan surga, jadikan neraka. Dengannya Allah jadikan penduduk surga, Allah jadikan penduduk neraka. Semua itu karena ada hikmahnya. Ya, yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Allah memasukkan siapa saja yang Allah kehendaki dalam rahmatnya. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Sedangkan orang-orang yang zalim, ya, zalim ini bermacam-macam. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada diri sendiri. Di antaranya ketika dia melakukan kesyirikan, itu kezaliman yang paling besar. Yang kedua, di bawahnya melakukan kemaksiatan, itu zalim kepada diri sendiri. Yang ketiga, zalim kepada orang lain, sesama manusia. Dan kata para ulama, meskipun menzalimi diri sendiri melakukan maksiat selain kesyirikan itu berbahaya, tetapi jauh lebih berbahaya kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada sesama yang lainnya. Makanya Imam Az-Zuhri mengatakan, sungguhnya engkau bertemu dengan Allah membawa 70 dosa, 70 dosa. Bainaka fima bainaka wa bainallah, yang kau lakukan antaramu dan antara Allah, ahwanu alaik, itu masih ringan dibandingkan engkau bertemu dengan Allah bidzanbin wahid, dengan dosa satu, namun hal tersebut engkau lakukan antara engkau dan sesama kalian itu. Kenapa demikian? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja mengampuni dia, tetapi kalau sudah di akhirat urusannya dengan sesama manusia, tidak ada lagi harta yang akan bisa jadi alat tukar. Yauma la yanfa'u malu wa la banun.
tidak ada harta, tidak ada apa-apa lagi. Ya, hutang atau lainnya, tidak akan ada lagi pembayaran di akhirat kecuali dengan apa? Dengan amal. Dengan amal, dibayar dengan amal. Makanya ada orang yang nanti amalannya besar namun habis dia untuk bayar. Kenapa? Karena nggak ada uang. Menjadi alat pembayaran pada saat itu amal yang akan jadi alat pembayaran. Habis saldonya, saldo keburukan orang tersebut akan ditimpakan kepada orang yang tidak mampu membayar dengan amalan kebaikan. Berat. Ya, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana li akhihi madlamah." Barang siapa yang memiliki kezaliman ya bagi saudaranya, min irdin aw syai', dari suatu apapun, kehormatan, pernah apa itu ya, pernah memfitnah, pernah mencela, pernah menghibah, falyatahallalhu minhu al-yaum, hendaklah dia meminta untuk dihalalkan hari ini sebelum nanti persidangannya di akhirat. Mending minta dihalalkan. Ya. Ya, kalau kita pernah menggibah saudara kita, pernah membicarakan saudara kita, cara untuk menghalalkannya, jika dia tidak mengetahui kita telah menggibahnya, maka kewajiban kita adalah mengembalikan nama baik dia di tempat yang kita menggibah dia. Dikembalikan nama baiknya, disebut-sebut kebaikannya. Tapi kalau dia terlanjur mengetahui kita telah menggibahnya, mau tidak mau kita harus mendatanginya dan minta untuk dihalalkan. Kalau dia minta bayar pun juga harus dibayar oleh kita, mumpung alat bayarnya, uangnya masih berlaku, karena di akhirat sudah tidak berlaku lagi nanti. Ya. Jadi wadzalimin a'adda lahum 'adzaban alima. Pedih sekali siksa bagi orang-orang yang zalim itu. Demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intahaina, kita telah selesai dari pembahasan tafsir surah Al-Insan. Ya, mudah-mudahan ini adalah sebagai bentuk tadabbur kita dan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.